Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya Dr. Yainuri Sabta Nugraha, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Perkenankan pada kesempatan ini untuk kita memberi tips, kita belajar bareng terkait beberapa hal mengenai masalah kesehatan mata berkaitan dengan pembelajaran daring atau bekerja secara daring. Teman-teman sekalian, tidak terasa bahwasanya pandemi COVID-19 sudah hampir 1 tahun. Selama itu pula kita melakukan bekerja secara daring menggunakan gawai ataupun gadget komputer, bahkan menggunakan berkas-berkas atau buku di mana kita bekerja terlalu dekat dengan objek-objek tersebut. Nggak terasa pula kita mungkin merasakan beberapa keluhan terkait mata kita pada saat kita bekerja secara daring menggunakan gawai tersebut. Mulai dari kelelahan mata sampai kadang kita terjadi blur ataupun penglihatan kita tidak fokus pada suatu objek tertentu. Teman-teman sekalian, memang kalau kita cermati bekerja dengan objek yang terlalu dekat, apalagi objek yang memancarkan cahaya seperti gawai, komputer dan sebagainya, itu secara waktu yang lama itu akan menyebabkan gangguan. Dalam literatur maupun yang ada di medsos telah banyak kita dengar bahwasanya membaca ataupun bekerja terlalu lama dengan komputer bisa menyebabkan suatu gejala yang sindrom yang kita kenal dengan istilah computer vision syndrome, di mana gejala-gejala ini banyak menimbulkan keluhan, diantaranya adalah mata kabur, mata lelah, sakit kepala, bahkan kemudian juga terjadi gangguan akomodasi, bahkan sampai ke arah gangguan mengarah ke mata minus. Dalam posisi kelelahan mata tersebut akan menyebabkan gangguan akomodasi, artinya gangguan dalam memfokuskan penglihatan terhadap objek yang ada di depan kita. Akhirnya apa? Apabila itu terganggu, maka akan menyebabkan bila mana itu kita melihat jauh akan terganggu fokus kita, menyebabkan yang kita kenal dengan rabun jauh ataupun miopia atau mata minus. Bahkan kalau kita dengan dekat dengan komputer yang terlalu lama bisa juga menyebabkan kita menjadi mata plus ataupun hipermetropia. Itu yang bisa menjadi efek samping dari kita berkutat pada pekerjaan menggunakan gawai. Baik teman-teman sekalian, perlu kiranya di sini kita sinau bareng, sehingga saya ingin saya ingin berikan beberapa tips mengenai bagaimana menghindari dari gejala-gejala tersebut supaya tidak muncul dan kita tetap sehat meskipun kita bekerja menggunakan gawai tersebut. Oke teman-teman sekalian, beberapa tips yang ingin saya sajikan. Yang pertama adalah usahakan cari tempat secara bervariasi untuk melakukan pembelajaran daring atau bekerja secara daring. Jadi terbiasa kita bekerja di dalam kamar, dalam ruangan dengan ukuran kurang dari 6 meter panjang, maka itu akan meningkatkan kejadian computer vision syndrome. Apalagi kita menggunakan suatu ruangan yang tertutup dengan layar lebar, kemudian dalam waktu yang lama dengan posisi layar terus-menerus dengan lampu yang terang. Maka di sini otomatis akan menyebabkan terjadinya peningkatan terjadinya gangguan mata tadi. Kita harus berupaya untuk membuat variasi ruangan. Kalau ada tempat yang lebih luas, misalnya di ruang tengah, ruang tamu dengan ukuran yang lebih lebar, maka itu akan lebih cocok dipakai untuk bekerja daring daripada di tempat yang sempit. Lalu bagaimana apabila tidak bisa dihindari, kita harus menggunakan ruangan sempit karena peredaman yang lebih bagus daripada yang di luar, maka perlu kiranya kita nanti beberapa tips yang nanti akan bisa kita antisipasi untuk itu. Baik, untuk yang kedua yaitu usahakan jarak dengan layar komputer kita sebisa mungkin berjarak 40-60 cm. Kurang dari 40 akan berisiko terjadinya computer vision syndrome atau kelelahan mata itu akan lebih cepat. Lebih jauh itu juga akan terjadi gangguan memfokuskan mata karena terlalu jauh, di mana bacaan ataupun tulisan yang ada di komputer, objek yang ada di komputer tidak bisa kita lihat dengan baik. Sehingga jarak itu yang cukup ideal, sehingga nanti silakan diatur, dan ini juga disesuaikan dengan besaran dari layar komputer kita. Kalau kita layar komputer yang lebih luas atau lebih besar, maka kita sebaiknya memerlukan jarak yang lebih
jauh, misalnya 60. Bahkan kalau perlu mungkin 70 cm tidak masalah. Baik, yang ketiga tips adalah terapkan rumus 20-20-20. Ini menarik, jadi perlu kita sebarkan ke teman-teman bahwasanya 20 yang pertama adalah kita boleh bekerja terus-menerus di depan komputer dalam waktu 20 menit. Setelah itu istirahat secara 20 detik, manfaatkan dengan baik. Kemudian 20 berikutnya adalah kita bisa memandang jarak objek dengan jarak 20 kaki atau sekitar 6 meter. Jadi ingat, 20 bekerja dengan komputer, 20 detik istirahat, 20 kaki memandang jarak atau sekitar 6 meter tadi. Itu lakukan berulang-ulang, kalau perlu kita gunakan alarm khusus untuk mengingatkan. 20 menit saatnya kita istirahat dan sebagainya. Itu adalah pola yang sudah baku, yang sudah direkomendasikan oleh beberapa ahli dan juga oleh pemerintah untuk kita lakukan saat pembelajaran daring. Berikutnya yang keempat adalah hindarilah kita menggunakan lampu atau di ruangan yang sangat terang. Mungkin kita akan lebih enak bacanya pada saat terang, tapi dengan lampu, kriteria lampu yang bukan khusus itu akan justru mudah menyebabkan ketegangan. Jadi pakailah lampu yang optimal, tidak terlalu terang tapi tidak terlalu redup, tetapi itu cukup nyaman untuk baca. Mata akan lebih rileks. Berikutnya yang kelima adalah atur tingkat kecerahan layar itu sendiri di komputer maupun di handphone. Itu atur benar. Jangan sampai menggunakan kecerahan yang maksimal, tapi kecerahan yang benar-benar sesuaikan dengan diri kita sehingga kita sangat nyaman melihat layar tersebut. Kenyamanan kita berbeda-beda, dan tapi kenyamanan itu akan mendukung kita bisa bekerja dengan komputer dalam waktu yang lama. Yang keenam adalah hindarilah kita membaca dengan komputer ataupun bekerja dengan komputer atau gawe dengan sambil tiduran ataupun sambil tengkurap atau sesuatu posisi kita yang sangat-sangat tidak nyaman secara ergonomis. Hal ini nanti akan mempengaruhi fokus ataupun akomodasi mata kita sehingga menyebabkan gangguan mata itu semakin cepat muncul. Oke, yang ketujuh adalah lakukan relaksasi mata atau kita akan berupaya untuk menyebabkan mata itu menjadi rileks. Salah satunya adalah seperti yang saya contohkan, hangatkan tangan kita dengan menggosok-gosok pada kedua belah tangan kita. Kemudian setelah hangat tangan kita, maka dalam keadaan mata terpejam, peganglah kelopak mata kita, tapi mohon untuk jangan ditekan terlalu kuat. Ini hanya untuk membuat kita rileks. Setelah itu bisa kita pegang pelipis kita, kemudian lakukan pijatan yang lembut pada pelipis atau di atas atau di samping mata kita. Lakukan itu berulang-ulang, gunakan itu pada saat kita memanfaatkan istirahat 20 detik tadi sambil melihat objek dalam jarak 20 kaki atau 6 meter tadi. Terus sambil lakukan seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah apabila teman-teman itu capek sekali atau bekerja, misalnya membuat tulisan, sedang mengetik, sedang mengerjakan sesuatu, itu dalam waktu yang lama, mungkin 5 jam nggak istirahat karena deadline dan sebagainya. Usahakan saat capek segera istirahat, walaupun hanya sejenak, lupakan pekerjaan di depan komputer tersebut. Kalau perlu, saya sarankan untuk keluar rumah, kemudian pandanglah sejauh mungkin. Pandanglah objek yang sangat luas, sehingga di sini benar-benar bisa merelaksasi mata. Perlu diingat, istirahat ini adalah bukan istirahat jiwa raga kita saja, tapi yang utama dalam keadaan daring adalah kesehatan dari mata kita. Jadi kita perlu, salah satunya adalah untuk kegiatan istirahat itu adalah kita los bisa memandang suatu panorama yang sangat jauh tanpa akomodasi sama sekali. Baik, itu teman-teman sekalian tips saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya sekali lagi Dr. Yanuri Sabta Nugraha dari Fakultas Kedokteran UII, berharap mudah-mudahan kita tetap sehat terus dalam keadaan daring, tetaplah bekerja dan tetap produktif di masa COVID ini, tetap jaga protokol kesehatan dan tetap stay di rumah dan belajar ataupun bekerja secara daring dengan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.